Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sahabati wa fila rahimakumullah, berjumpa kembali dengan saya di Pamanah Rasa dalam acara Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Sahabat ihwafillah rahimakumullah, kali ini kita akan mengkaji tentang zakat fitrah atau zakat fitri. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan di akhir Ramadan yang bertujuan untuk mensucikan badan, mensucikan jiwa kita. Oleh karena itu zakat ini dinamakan dengan zakat fitri, karena kewajibannya dilaksanakan di akhir Ramadan ketika kita telah berbuka selama sebulan Ramadan. Dan zakat ini juga dinamakan dengan zakat fitrah, ay al-khalqah, asal kejadian, karena zakat ini bertujuan untuk mensucikan badan, mensucikan jiwa kita. Kemudian apa hukum melaksanakan zakat fitrah? Hukum melaksanakan zakat fitrah adalah fardu ain, wajib, berdasarkan sabda Nabi SAW dan ijma para ulama. Adapun sabda Nabi SAW, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan ala nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan, mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah di bulan suci Ramadan kepada manusia dengan satu sok. Hadis ini menjadi dasar akan kewajiban melaksanakan zakat fitrah. Sahabat ihwafillah rahimakumullah, kemudian apa syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya. Kewajiban melaksanakan zakat fitrah itu dengan 3 syarat ketentuan. Yang pertama, Islam, harus Islam. Jadi syarat yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah adalah orang Islam, semuanya, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang kedua, wa ghurubus syamsi min akhir yaumin min Ramadan, terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Jadi sebelum terbenam matahari di akhir Ramadan, kita belum berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi para ulama membolehkan diawalkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, dengan syarat yang kedua ini berarti yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang menemukan Ramadan dan orang yang menemukan malam Idul Fitri. Oleh karena itu jika ada seseorang yang meninggal sebelum akhir Ramadan, maka dia tidak berkewajiban dikeluarkan zakat fitrahnya, karena dia tidak menemukan malam Idul Fitri. Begitu pula jika ada seorang anak yang lahir di malam Idul Fitri, maka dia tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, karena dia tidak menemukan Ramadan. Atau seseorang menikah di malam Idul Fitri, maka
maka seorang suami tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah istrinya yang dinikahinya di malam Idul Fitri karena dia tidak menemukan pernikahannya di bulan Ramadan. Berbeda dengan seorang bayi yang lahir di akhir Ramadan. Nah, ini wajib dikeluarkan zakat fitrah karena dia menemukan Ramadan dan juga hidup di malam Idul Fitri. Atau seseorang yang meninggal di malam Idul Fitri, ini pun berkewajiban dikeluarkan zakat fitrahnya karena dia mengalami hidup di bulan Ramadan dan sempat mengalami hidup di malam Idul Fitri. Itu penjelasan dari syarat wajib yang kedua, yaitu ghurubu syamsi min ahli yaumin min Ramadan. Kemudian syarat wajib yang ketiga adalah wa wujudul fadli an qutihi wa quti iyali fi dzalikal yaum. Dia punya kelebihan biaya makan untuk dirinya dan untuk keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Jadi syarat kewajiban mengeluarkan zakat fitrah yang ketiga adalah punya kelebihan biaya hidup, baik untuk dirinya ataupun untuk keluarganya di malam hari raya. Misalnya seseorang biaya hidupnya 100.000, kemudian pada malam hari raya dia punya uang 200.000, maka dia berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah karena punya kelebihan dari biaya hidupnya, biaya makannya pada malam hari Idul Fitri. Berbeda dengan seseorang yang tidak punya kelebihan. Misalnya dia biaya hidupnya 100.000, tetapi dia hanya punya 50.000 atau hanya punya 100.000 pas-pasan, maka dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Sahabat Iwabillah rahmatullah, kemudian bagaimana dan berapa yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah? Wa yuzaki an nafsi wa aman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Seseorang harus mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang-orang yang dinafkahi oleh dirinya dari orang-orang muslim. Jadi yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah adalah diri kita sendiri, dan jika kita punya keluarga yang wajib kita nafkahi, maka kita berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk keluarga kita. Contoh, jika kita punya satu istri, kemudian kita punya 2 anak yang belum dewasa, maka kita berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 4. Pertama untuk diri kita, kedua untuk istri kita, ketiga keempat untuk anak kita. Jadi kita berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Jadi yang berkewajiban adalah kepala keluarga, yaitu suami yang menanggung nafkah kehidupan keluarga. Kemudian apa dan berapa yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah? Fayukhrijus so'an min kuti baladihi. Seseorang berkewajiban mengeluarkan 1 sok dari makanan pokok di negara dia tinggal. Jadi yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok di negara di mana dia tinggal. Kalau kita di Indonesia makanan pokoknya nasi, berarti kita berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah adalah beras. Ini menurut pendapat Al-Imam Syafi'i, dan ada pendapat yang lain boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Tetapi bagi yang bermazhab Syafi'i, dia berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok, yaitu dengan beras. Kemudian berapa yang harus dikeluarkan? Yaitu so'an. 1 so' itu 4 mud, sekitar 2,5 kilogram, 2,5 kilogram. Atau kalau di liter biasanya itu sekitar 3,5 liter.
Jadi satu sok itu 4 mud, dan 4 mud itu dihitung oleh ulama kita di Indonesia sekitar 2,5 atau 2,8 kilogram. Kalau di liter 3,5 liter. Sahabat diwakillah rahmatullah. Kemudian kepada siapa kita harus mengeluarkan zakat fitrah? Secara umum, zakat itu harus dikeluarkan diberikan kepada 8 asnaf, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillah wa ibnis sabil. Zakat itu harus dikeluarkan kepada 8 asnaf. Yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga amilin, ketiga mu'alaf, keempat mu'alaf, kelima riqab, keenam gharimin, ketujuh sabilillah, dan kedelapan ibnu sabil. Tetapi khusus zakat fitrah prioritasnya adalah fakir dan miskin. Jadi ketika kita hendak mengeluarkan zakat fitrah, maka keluarkanlah kepada orang-orang fakir dan kepada orang-orang miskin. Tetapi boleh kita mengeluarkan zakat fitrah kepada amilin atau panitia zakat. Nanti mereka yang membagikan zakat kita, yang dalam hal ini adalah ke Baznas atau ke UPZ atau ke lembaga-lembaga yang di bawah Baznas. Boleh kita mengeluarkan zakat fitrah kepada lembaga ini, nanti lembaga lah yang menyalurkan zakat fitrah kita. Sahabat diwakillah rahimakumullah, itulah beberapa penjelasan tentang zakat fitrah atau zakat fitri. Jadi kesimpulannya, mengeluarkan zakat fitrah adalah kewajiban kita sebagai umat Islam, baik untuk diri kita ataupun untuk orang-orang yang kita nafkahi. Dikeluarkannya pada hari terakhir bulan suci Ramadan, tetapi boleh kita mengeluarkan di awal. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, ketika kita punya kelebihan biaya makan, biaya hidup, maka kita berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Keluarkanlah zakat fitrah kita pada orang-orang yang berhak menerima zakat, agar zakat kita menjadi pensuci jiwa kita, pensuci badan kita, dan juga memberikan kebahagiaan kepada fakir miskin dalam melaksanakan hari raya Idul Fitri. Semoga kita semua diberikan kelebihan Allah sehingga kita bisa mengeluarkan zakat fitrah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.